Iran meluncurkan serangan mendadak ke markas pasukan pengamanan pribadi Perdana Menteri Israel Binyamin Netanyahu di pusat Tel Aviv. Serangan itu menewaskan setidaknya 100 pengawal dalam salah satu pukulan terbesar terhadap sistem pertahanan dalam negeri Israel. Sejak konflik meningkat bulan lalu, rudal jelajah dan drone kamikaze Iran dilaporkan menghantam kantor Pas Pampres secara langsung, memicu ledakan besar dan kebakaran hebat. Para pengawal sedang dalam posisi istirahat siaga di dalam kompleks ketika serangan terjadi, sementara Netanyahu dilaporkan berada di lokasi berbeda untuk agenda diplomatik. Markas Pas Pampres justru menjadi titik kehancuran total. Militer Israel belum memberikan komentar resmi terkait kegagalan deteksi dini atas serangan ini. 100 pengawal Netanyahu gugur bukan karena kurang latihan, tapi karena terlalu percaya teknologi yang cuma hebat di press release. Kantor Pas Pampres Israel itu katanya tak tertembus, ternyata iya, cuma butuh Iran buat tembusin. Para pengawal elit itu udah kayak NPC, berdiri rapi nunggu giliran dibantai rudal. Netanyahu selamat karena nggak ada di lokasi. Ya, kadang nasib baik memang berpihak ke orang yang paling jauh dari tanggung jawab. Sistem pertahanan Israel mungkin tadi sibuk update firmware karena jelas rudal-rudal itu masuk kayak tamu undangan nikahan. Sumber-sumber keamanan regional menyebutkan bahwa keberhasilan Iran dalam menyerang markas Pas Pampres Israel menunjukkan adanya kemungkinan besar kebocoran intelijen di tubuh militer Israel sendiri. Beberapa analis percaya Iran tidak mungkin dapat melancarkan serangan setepat itu tanpa informasi dalam negeri. Informasi jalur masuk rudal dan posisi pasukan pengamanan tempatnya telah diketahui secara detail oleh pihak penyerang. Militer Israel saat ini tengah melakukan penyelidikan internal menyeluruh untuk mengungkap apakah ada faktor pengkhianatan atau kelalaian dalam rantai komando. Ini bukan sekadar kegagalan deteksi, ini kayak ngasih wifi gratis ke musuh terus nanya kenapa mereka bisa masuk. Iran nyerang bukan karena hebat, tapi karena Israel yang kebanyakan bocor halus. Defense-nya kayak ember bolong. Dulu Mossad bangga karena bisa tembus ke Iran. Sekarang giliran Iran masuk. Dan bukan cuma masuk, mereka bawa pesta kembang api sekalian. Intelijen Israel katanya paling canggih, tapi nyatanya rudal masuk kayak kiriman paket Shopee. Cepat, tepat, dan bikin syok. Militer Israel bilang mereka lagi menyelidiki siapa yang bocor. Bro, yang bocor itu sistem kalian, bukan orangnya. Kalau ini video game, Pas Pampres barusan kena critical hit karena lupa upgrade armor. Situasi darurat langsung diberlakukan di wilayah Tel Aviv setelah serangan Iran yang menghancurkan kantor Pas Pampres dan menewaskan 100 pengawal Netanyahu. Laporan dari lapangan menyebutkan suasana penuh kepanikan dengan evakuasi darurat yang tidak terkoordinasi. Kebakaran belum padam, serta jenazah yang belum seluruhnya dievakuasi. Tim medis dan pasukan penyelamat kewalahan menangani korban, sementara warga sekitar mengeluhkan keterlambatan informasi dan minimnya perlindungan. Pemerintah Israel dikritik keras karena gagal merespons secara cepat dan profesional. Kekacauan ini bukan efek serangan, tapi efek dari sistem keamanan yang disusun kayak panitia lomba 17 Agustus. Semangat tapi nggak siap. Warga bingung, pengawal mati, kantor hancur. Cuma satu yang aman, reputasi Netanyahu yang udah lama nggak punya harga. Evakuasinya lambat, koordinasinya kacau, komunikasi mati. Ini bukan negara perang, ini kayak grup WhatsApp RT yang nggak pernah aktif. Para pengawal yang tersisa lari lebih kencang dari rudalnya. Mungkin saking takutnya mereka baru sadar rompi anti peluru nggak tahan ledakan dari langit. Kantor Pas Pampres sekarang lebih mirip BBQ Station, bau gosong, penuh asap, dan semua orang bingung harus ngapain. Israel selalu bilang siap perang 24 jam, tapi pas diserang jam 3 pagi, mereka respon jam 9 pagi setelah kopi dan roti bagel. Sejumlah negara sekutu Israel termasuk Amerika Serikat dan Inggris langsung mengeluarkan pernyataan prihatin pasca serangan Iran yang menewaskan 100 pengawal Netanyahu. Namun hingga 12 jam pasca serangan, Netanyahu belum muncul ke publik maupun memberikan pernyataan resmi. Pakar geopolitik menyebut diamnya Netanyahu hanya memperdalam persepsi bahwa Israel sedang berada di titik paling rapuh dalam dekade terakhir. Serangan ini tidak hanya menjadi bencana militer, tetapi juga memukul kepercayaan publik dan wibawa internasional Israel. Netanyahu diam bukan karena strategi, tapi karena nggak ada yang bisa dibanggakan, kecuali kalau mau bilang, saya selamat karena nggak kerja di kantor. AS bilang prihatin, tapi nggak lupa tambahin, semoga Iron Dome versi berikutnya bisa lebih dari sekedar lampu hias. Israel selama ini bangga jadi negara kecil dengan pertahanan besar. Sekarang mereka jadi negara besar dalam hal kerusakan. Wibawa Israel jatuh kayak sinyal wifi pas listrik mati, dan Netanyahu masih sibuk cari angle terbaik buat statement YouTube. Dunia nunggu pernyataan, tapi Netanyahu masih loading, mungkin karena dia harus ngelewatin 100 laporan kematian pengawalnya dulu. Ini bukan serangan biasa, ini demo besar-besaran dari Iran tentang betapa kosongnya pertahanan Israel kalau diisi orang sibuk selfie.
Dalam pernyataan resmi yang disiarkan oleh media pemerintah, Iran mengklaim serangan terhadap markas Pas Pampres Israel sebagai operasi sukses dengan hasil maksimal. Teheran menyedup aksi tersebut sebagai bentuk balasan atas rangkaian provokasi Israel di wilayah regional. Sementara itu, situasi di dalam negeri Israel terus memanas. Sejumlah petinggi militer dan keamanan mulai saling menyalahkan. Parlemen dilaporkan mengadakan rapat darurat tertutup, namun bocoran internal menyebut suasana rapat penuh ketegangan dan kecemasan tinggi. Iran gak cuma nembak rudal, mereka juga nembak harga diri Israel, dan dua-duanya kena. Sementara Iran merayakan, Israel malah kayak orang lagi krisis rumah tangga, saling tuduh, saling marah, tapi gak ada yang mau ngaku salah. Petinggi militer Israel lagi sibuk cari kambing hitam. Sayangnya, kambingnya udah dibakar bareng markas Pas Pampres. Iran bilang ini baru peringatan. Bayangin kalau mereka serius. Bisa-bisa Tel Aviv tinggal jadi wallpaper satelit. Rapat darurat Israel isinya cuma dua hal. Saling lempar kesalahan dan lempar map ke meja. Yang paling tegang bukan pertempuran, tapi hubungan antar pejabat. Ini bukan kabinet perang. Ini kayak grup debat anak OSIS pas lomba gagal. Bendera-bendera Israel dikibarkan setengah tiang dan hari berkabung nasional ditetapkan setelah tewasnya 100 pengawal Netanyahu dalam serangan Iran. Namun alih-alih menjadi momen pemersatu bangsa, peristiwa ini justru menimbulkan debat panas di dalam negeri. Apakah ini murni tragedi atau bukti nyata kegagalan total pemerintah dan militer? Ribuan warga turun ke jalan menuntut jawaban dan reformasi besar-besaran dalam sistem keamanan nasional. Di media sosial, tagar hashtag dimana Netanyahu trending, menyindir menghilangnya sang Perdana Menteri di tengah krisis terbesar tahun ini. Duka nasional, lebih tepatnya malu nasional. 100 pengawal tumbang, tapi yang kena mental justru reputasi negaranya. Netanyahu minta warga bersatu, padahal warganya lebih pengen berkumpul buat demo. Tagar hashtag dimana Netanyahu viral, dan sayangnya bukan karena prestasi, tapi karena doi hilang pas negara kebakar. Israel ngadain hari berkabung, tapi kelihatannya cuman buat nutupin fakta kalau sistem pertahanannya lebih rapuh dari tisu basah. Warga tanya, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah jawab, kami sedang investigasi, alias ulur waktu, cari alasan, ujungnya lupa. Rakyat berduka, dunia mencibir, dan Netanyahu mungkin lagi ngetik caption Instagram, "Tough times don't last, but my PR team does." Serangan mendadak Iran yang menewaskan 100 pengawal pribadi Perdana Menteri Netanyahu tidak hanya menghancurkan fisik markas Pas Pampres, tetapi juga mengguncangkan fondasi kepercayaan publik terhadap sistem pertahanan dan kepemimpinan Israel. Dalam beberapa minggu setelah insiden tersebut, situasi di dalam negeri Israel menjadi sangat tidak stabil. Masyarakat yang sebelumnya percaya pada keamanan dan kekuatan militer mulai meragukan kemampuan pemerintah. Demonstrasi anti-pemerintah merebak di berbagai kota besar, menuntut pengunduran diri pejabat-pejabat kunci dan reformasi menyeluruh dalam sistem pertahanan dan intelijen. Situasi ini memperburuk ketegangan politik yang sudah berlangsung lama di Israel. Di tubuh militer, beberapa komandan senior dicopot dari jabatannya. Namun pergantian kepemimpinan ini justru menimbulkan konflik internal dan menghambat proses pengambilan keputusan strategis. Sementara itu, tekanan diplomatik dari sekutu utama Israel meningkat, menuntut pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata agar krisis tidak makin melebar. Israel yang selama ini bangga dengan citra negara superpower, kini harus menerima kenyataan pahit, mereka lebih dikenal karena super malu akibat kegagalan yang memalukan ini. Para pejabat yang seharusnya menjadi tumpuan negara malah sibuk berebut posisi layaknya anak TK rebut mainan, tanpa solusi berarti. Demonstrasi dan protes adalah cermin dari ketidakpuasan masyarakat yang selama ini membayar tajuk untuk pasukan yang seringnya tidur siang ketimbang berjaga. Restrukturisasi militer lebih mirip permainan kursi musik, tapi dengan amunisi kosong dan strategi yang tidak jelas. Sekutu Israel pun mulai mengalihkan pandangan, mungkin menganggap konflik ini sebagai hiburan gratis sambil menunggu siapa yang akan jatuh duluan. Netanyahu mungkin sedang mencari tutorial cara memperbaiki negara yang hancur dalam 10 langkah mudah di YouTube. Tapi jangan berharap keajaiban dalam waktu singkat.